Ada yang tersakiti di bulan Desember 2025 ini. Kita buka karma buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Desember ini. Apa sih yang dia rasakan gitu buat seseorang yang udah menyakiti. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Halo, ini zodiaknya zodiak pertama buat orang yang udah nyakitin zodiak siapa kali ini yang tersakiti. Kita buka ya zodiak siapa yang tersakiti di pembukaan pertama. Zodiak Aries. Aries yang tersakiti di sini gitu ya. Karma apa sih yang seseorang di sana rasakan ketika bulan Desember awal nyakitin zodiak Aries? Kita buka sama-sama. Energinya seperti apa, karma apa yang dia dapatkan di keadaannya. Aries, halo. Ini kita buka dulu dari energinya dia gitu ya, waktu nyakitin kayak gimana energinya di keadaannya. Ini kartunya sebelum kita buka karmanya ya. Aries, ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menentukan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak paham. Aries, seseorang di sana yang nyakitin zodiak Aries. Di energinya saat itu seperti apa sih? Kenapa bisa nyakitin seperti ini gitu ya? Kenapa bisa terasa banget sakitnya? Ini energinya dia saat itu waktu nyakitin. Ace of Cup. Ace of Cup gini berarti apa yang dia lakukan sesuai dengan keinginannya, kemauannya. Energi kayak gini biasanya nggak bisa ngehargain orang, nggak bisa ngelihat orang gitu ya, nggak bisa ngelihat. Walaupun Aries saat itu bilang gitu, ngomong atau ngeingetin dia, biasanya di energi ini seseorang di sana kekeh sama pendiriannya sendiri gitu ya, berjalan sendiri sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Walaupun mungkin di sini nyakitin orang lain, tentunya Aries ya yang tersakiti di energi keadaan seperti itu. Orang yang punya keinginan kayak gini, kita ingetin berapa kali juga, ngomong juga percuma gitu ya. Maka kemarin biarkan aja lah, terserah dia gitu ya. Udah ngerasa jengkel Aries, udah sakit hati juga gitu. Seperti apa sih nyakitinnya kayak gimana gitu? Emang yang dia cari apa? Duit ya? Uang, lebih fokus ke uang. Jadi kayak gini ya, kenapa sih bisa nyakitin kayak gini? Ini ninggalin gara-gara duit, gara-gara uang. Jadi di energi ini dia pikir gitu ya, di energinya dia pikir Aries ngebebanin buat dia. Ini ada pilihan lain di keadaannya, kayak mikir apakah pergi, mending pergi aja gitu ya dari Ariesnya. Selama sama Aries kok dia ngerasa susah di rezeki, ngerasa susah gitu ya, ngerasa Aries jadi beban buat kehidupannya. Dia mikir ini dulu lebih baik gitu. Ya udah, mending jauhin Aries aja daripada ngebebanin kehidupannya. Itu kayak energi dianya mikir kayak gitu. Ada nyakitin Ariesnya lah di situ, kayak ninggalin gitu ya, punya pilihan lain di energinya. Di saat itu Aries nggak mampu berbuat apa-apa karena memang mungkin keadaan belum ngedukung ya. Tapi sebenarnya seseorang di sini tega. Keadaan masa lalu sebenarnya nggak sepahit itu gitu ya, nggak keadaan waktu bersama nggak seberat itu. Tapi ketika seseorang di sini udah punya pikiran, oh ini Aries ngebebanin di energinya, ya udahlah tinggalkan aja itu. Aku dulu juga seneng dengan kehidupan dia dulu gitu. Jadi kayak punya pilihan ya, dia udah mah susah gitu sama Aries, emang susah, lagi dikasih cobaan di kehidupannya, terus kayak ada godaan yang lain. Pilih kegodaan yang lain sesuai dengan apa yang dimau, sesuai dengan apa yang dirasakan. Di sini nyakitin Aries. Aries terluka ya, kecewa sama seseorang yang di link ini. Nah, ini karmanya yang dia rasakan apa sih setelah meninggalkan Aries di energinya gitu, setelah mencampakkan Aries di energinya. Ini kartunya Aries. Kita buka sama-sama karma yang dia rasakan di energinya di pertengahan bulan Desember ini. Ini kartunya. Karma yang dia rasakan di pertengahan bulan Desember ini. Aries, yang dia rasakan ini tentang keseimbangan. Ternyata yang bikin
beban itu bukan dia, bukan Aries, tapi dia sendiri gitu yang ngebebanin dirinya sendiri. Ketika dia pergi ke sana ya yang beban keadaan berat ya masih di sana gitu. Aries di sini justru tanpa adanya dia, dengan adanya dia atau tanpa dia, Aries baik-baik aja sebenarnya, cuman kecewa aja sama seseorang di sini kok kayak gitu ya. Ini Temperan Kak, yang dia lagi pikirkan saat ini kemudahan di kehidupannya, susah gitu ya, menemukan kemudahan di kehidupannya sangat berat. Hal apa sih yang harus dilakukan, sedangkan apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan selalu aja nggak nemu jalannya. Ini yang lagi dia cari ya, Temperan, keseimbangan dari kehidupan. Kehidupan nggak seimbang tentang pengeluaran pemasukan, bisa jadi lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Orang di energi kayak gitu susah gitu ya buat hidup juga. Yang lambat laun mungkin bisa jadi rugi gitu di keadaannya, hancur ya. Kita buka apa sih yang terjadi di kehidupannya, karma apa yang seseorang di sana rasakan. Nggak ada ketenangan di pikiran ini, nggak ada ketenangan. Apa yang bikin sabar ini, nggak ada kesabaran. Yang halangin ini semua apa? Rasa kecewa. Dia kecewa sama pilihannya sendiri, sekarang nggak bisa tenang sama pilihannya sendiri gitu ya. Kecewa sama pilihannya sendiri, nggak bisa tenang karena pilihannya sendiri. Salah siapa gitu ya. The Strength, saat ini ujian demi ujian datang di kehidupannya yang memaksa dia harus sabar, kalau bisa harus bersabar sama keadaan. Ini sebenarnya apa sih ya yang bikin gak tenang di kehidupan ketika dia udah memilih jalan, di jalannya dia gitu ya. Sekarang masalah-masalah datang ribut aja, bikin kecewa di keadaannya ya, bikin kecewa dia. Di sini dia nyari ketenangan tapi nggak mampu, soalnya rasa kecewa itu tetap ada di perasaannya. Yang bikin kecewa bukan Aries di sini ya, tapi pilihannya dia sendiri gitu. Dia nggak bisa menemukan ketenangan, nggak bisa menemukan kebahagiaan. Setiap hari kesabarannya kayak diuji gitu ya. Diuji kesabaran kayak gimana sih Kak? Apakah kayak yang banyak yang nagih gitu ya, terus banyak bikin emosi gitu ya, orang-orang yang dekat dia teh semuanya bikin dia emosi, terus dianya nggak mampu buat nyari ketenangan, nggak bisa gitu ya nyari ketenangan. Mau pergi kemanapun ini kayak dikejar sama permasalahan, berharap dia bisa bangkit tapi ternyata nggak bisa ya, susah buat bangkit lagi. Ini kartunya Aries, seperti apa sih keadaannya saat ini gitu ya. Jalan ada, tapi the devil ngikut gitu. Setiap ada jalan pasti permasalahan ngikut, karena emang yang dianya nggak punya pendirian ya. Ini jadi gini, orang yang berpikiran susah, ke energi rezeki miliknya juga tetap susah mau dimanapun juga gitu, walaupun di situ ada peluang, tapi pikirannya yang sulit gitu ya. Susah kayak gini, ini orang kayak banyak ngeluh, aku susah banget di kehidupan, jadi kehidupan ke dianya susah aja, ini devilnya ngikut. Ketika berpikiran seperti itu, apapun yang diusahakan, apapun yang dilakukan pasti nggak akan ada buah, nggak akan ada hasil. Ace of Swords harusnya mampu gitu ya, tapi karena pikirannya dia, perasaannya dia yang ngerasa ini susah, jadi kebahagiaan nggak ketemu. Malah peleburan udah datang di sini ya, keadaan sekitarnya udah ada peleburan, berarti udah ada kehancuran di kehidupannya ya. Sekarang lagi nyari jalan. Ketemukah jalan itu untuk kebahagiaannya dia? Apakah ketemu jalannya untuk kebahagiaan dia? Ini kartunya ya, The Strength, ini tentang kesabaran. Kita buka aja dari kartu paling bawah. Yang namanya The Strength berarti kesabaran diuji saat ini ya, ketika mengalami kehancuran di kehidupan. Apa sih? Di usaha, mungkin bisa jadi di rezeki, bisa jadi di hubungan sekarang gitu ya. Lagi ada kehancuran di kehidupannya. Dari tujuannya tuh, tujuan yang dia cari sebenarnya tujuan ketemu, jalan ketemu, tapi kalau pemikirannya dia susah, ke keadaan juga susah, makanya pikirannya juga kayak kekunci sama perasaannya dia sendiri. Jadi setiap jalan yang dia temui, setiap jalan yang dia lakukan, keadaan selalu aja nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Malah ya tadi masalah konflik datang karena dia emang ngerasa ini susah, jadinya bener masalah susah datang ke dia gitu ya. Susah untuk bangkit lagi,
kayak nggak nemu lagi jalan untuk bangkit. Padahal kalau energinya dia ngerasa mampu gitu ya, ini jalan ada sebenarnya untuk kebangkitan dia. Cuman gitu ya, susah kalau orang yang dikejar ego, pasti ujung-ujungnya ngerugiin dirinya sendiri. Saat ini di keadaannya nggak bisa tenang, dia nyari ketenangan juga nggak bisa, malah yang ada rasa kecewa. Ace of Swords, penerimaan, cuman masih takut, ini kayak dibayang-bayangi permasalahan. Segimanapun dia mencoba untuk menerima keadaan ini, mencoba menerima kenyataan ini, meyakini kalau dia mampu, dia bisa. Tapi kalau perasaan takut gini, ketenangan nggak ada, rasa kecewa selalu ngikutin gitu ya, ada rasa kecewa. Sebenarnya ini kayak ada rasa kecewa juga, dia udah ninggalin Aries di keadaannya, berasa banget gitu kecewanya. Bahkan di keadaan sebelumnya juga ada pilih, ada godaan. Ini segimanapun dia ngeyakinin diri untuk bisa buat ngelewatin masalah-masalah yang ada, peg of cup kak larinya, mau segimanapun mengusahakan, apa yang diusahakan nggak berbuah, nggak berhasil. Jadi sekarang harus gimana seseorang di sini? Susah ya kalau The Devil ada. The Devil itu godaan nggak? Godaan yang bikin nggak tenang gitu. Jadi kayak gini ya, godaan yang bikin nggak tenang. Kayak ketergantungan sama sesuatu apa yang akhirnya ngerugiin dirinya sendiri gitu lambat laun. Kayak gini, orang teh ketergantungan minjem terus gitu ya, sampai-sampai ketika sadar yang nagih banyak gitu, bisa jadi kayak gitu. Ini sekarang nyari jalan, tapi kalau nyari jalan terus The Devil masih ada nempel, jalan juga nantinya kayak gali lubang tutup lubang. Nemu jalan ini di sini, lari dari masalah ini, nemu jalan itu di sana, lari lagi gitu ya. Ini saat ini yang terjadi di energinya, yang mau dia lakukan buat nyari jalan untuk perubahan di kehidupannya. Namun sebenarnya perubahan itu nggak ada ketika dianya nggak mau berubah untuk memperbaiki keadaan semuanya gitu ya. Soalnya gini, ketika dia maju ke depan tapi di belakang terus menghantui masalah-masalah, gak akan ada kemajuan kecuali beresin dulu permasalahan di keadaan sebelumnya, baru memulai lagi keadaan, memulai lagi cerita atau memulai lagi usahanya. Ya gitulah, ketika jalannya ada, kesedihan terus menghantui. Jadi sebenarnya yang bikin gak tenang pikirannya dia sendiri gitu ya, jadi gak nyaman, gak tenang. Padahal harusnya dia mampu. Ace of Swords, Ace of Swords harusnya dia mampu karena selama ini masih bertahan. Three of Pentacles, oh jadi malas buat ngusahain ya. Kehancuran, The Tower, masalah. Gini, Aries, seseorang yang nyakitin Aries dulu di pertengahan bulan Desember ini, dia masih bertahan di keadaan dia itu. Cuman jadi malas buat ngusahain untuk bangkit. Kenapa sih jadi malas? Karena masalah-masalah numpuk gitu ya. Ini The Tower yang mengakibatkan kehancuran dia. Jadinya kayak ngusahain untuk bangkitnya setengah-setengah. Sebelumnya ini The Devil, ada godaan yang ngerugiin dirinya sendiri. The Strength, dari kesabaran itu. Oh, Nine of Pentacles. Jadi emang kayak nyaman di keadaan itu, dianya kurang bersyukur sama apa yang dia miliki. Four of Cups, terus nggak ada pelajaran di kehidupannya gitu, nggak ada perenungan di kehidupannya. Jadi ketika seseorang di sini ngelakuin kesalahan, dia akan ngulang lagi kesalahan yang sama. Four of Cups tanpa penyesalan gitu, harusnya jadikan bahan perenungan gitu kesalahan kemarin. Tapi di sini dia nggak ngelakuin itu, nggak merenung, nggak memikirkan tentang kesalahan di keadaan sebelumnya. Ini karena kurangnya rasa bersyukur ya. Jadinya setiap dia punya jalan juga malah ngunci pikirannya sendiri, malah kayak karena kurang bersyukur, jadinya segimanapun yang dia dapat di energinya ngerasa kurang aja. Di saat ngerasa kurang itu dia nyari jalan pintas, jalan yang nggak baik untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Nah di saat itu masalah konflik datang. Terus ini Four of Cups ya, dianya nggak ada perenungan, nggak ada penyesalan. Jadinya makin lama ya makin numpuk masalah yang ngakibatin kehancuran ini. Yang gak baiknya ini sebenarnya
Aries harus bersyukur ya, harus berterima kasih dijauhkan sama seseorang di sini, karena orang di sini egois Kak, mementingkan kebahagiaannya sendiri. Ternyata sekarang kebahagiaannya nggak ketemu gitu ya. Page of Cup, dia ngusahain apa yang dia inginkan. Ace of Wands tetap ngejaga apa yang dia mau, nyari jalan walaupun belum ketemu gitu ya. Segini ya, orang teh gak sadar ini jalan ada, tapi dianya karena emang energinya nggak mensyukuri apa yang dimiliki, terus ngerasa kekurangan aja, jadinya jalan yang kelihatan juga kayak nggak berharga gitu ya. Four of Wands tentang hubungan fondasi. Targetnya dia kayak gini, ketika sekarang keadaan susah kayak gini gitu ya, susah karena permasalahan dia sendiri, dia nggak bisa untuk maju di kesendiriannya itu, menyesali apa yang udah terjadi sama Aries. Dia nggak mampu untuk ngedeketin Aries saat ini, ada keinginan untuk memperkuat lagi fondasi sama Aries, hubungan gitu ya. Cuman di energi ini mungkin Aries udah tersakiti ya, karena ini udah ada peleburan. Gini, ketika udah ada dedet kayak gini, peleburan, dia maksain untuk ke Aries juga malah kebentur sama keadaan, biasanya ngerugiin dirinya sendiri. Kalau dia maju ke Aries ya sama aja kayak nyakitin dianya sendiri. Ini orang sebelum atau sesudah pergi dari Aries juga pikirannya masih sama, bimbang ya, belum yakin sama jalan arah tujuannya mau kemana. Makanya sampai saat ini juga sulit buat nyampe target, karena dia sendiri sebenarnya nggak punya target Kak. Ini lebih ke buat saat ini bukan target lagi yang dicari, tapi jalan untuk dia bisa bangkit lagi, bisa bahagia lagi gimana gitu ya. Caranya ya memperkuat fondasi hubungan sama seseorang. Ada niatan untuk ke Aries, cuman orang egois gimana sih ya, kayak nggak mau kalah. Ini keadaan sekitarnya dedet peleburan, dedet bisa jadi di Aries juga udah nggak ada jalan untuk masuk lagi di keadaannya. Ini ada keegoisan, karena keegoisannya dia gitu, egois susah. Orang yang berhadapan sama seseorang egois gini nggak mau kalah, nggak mau juga disalahin gitu ya. Jadinya ya makan aja sendiri di permasalahan dia gitu ya. Ini seseorang di sini saat ini ya gitu, nggak ada ketenangan, mau ngelakuin ini takut, mau ngelakuin itu takut, kayak kejebak sama pilihannya sendiri. Yang paling dia takutin ini kebahagiaan nggak ketemu lagi. Yang paling dia takutin ini perasaan bahagia yang dulu pernah dia rasakan, takut nggak akan bisa dia temui lagi. Ada banyak ketakutan ke situ. Intinya ngikutin kata hati. Ngikutin kata hati, apakah ketemu kata hatinya ya. Sedangkan di sini yang dia kejar ego. Ini ngejar ego karena masih ada the devil gitu ya. Orang yang masih ada the devil, godaan. Orang yang masih ada godaan di sini biasanya nggak bisa mendengarkan kata hati yang terbaik kemana. Yang ada malah ambisi terus. Niatan dia untuk dekat sama seseorang juga untuk kayak bukan mau maju bareng gitu ya, kayak mau nempelin diri, kayak apa ya, mau nempelin kayak numpang gitu ya, numpang dia untuk bisa bangkit. Padahal di kehidupannya ya banyak masalah, konflik yang bikin dia nggak tenang. Kecewa terus seseorang di sini ya, nyakitin sekali ke Aries, kecewanya berapa kali di energi ini, sampai mungkin bisa jadi peleburan. Seperti itu Aries, ini karma pertama zodiak Aries ya. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah personal reading. Makasih yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di sekitar